Iya, dikembalikan ke mereka mengucapkan sumpah setiap hari, kan artinya setiap hari harus ingat gitu, oh tugas saya ini mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Nah, kita itu kalau melayani artinya kita merasa nyaman dilayani. Iya. Nah, hal yang itu kenapa absen? Bagaimana ramah menyapa orang. Jadi kalau orang yang mogok di tengah jalan itu disamperin polisi itu nggak deg-degan, kita merasa mau ditolong. Iya. Karena kita tahu, nah itu yang basic dari Tribrata itu saya pikir kalau dikembalikan ke situ maka akan bisa terasa lagi bahwa kita ini memang memiliki polisi yang mengayomi. Nah, itu udah lama absen, perasaan seperti itu nyaris tidak ada. Iya, itu memang sekarang ini kan kita harus melihat bahwa apa yang terjadi di kilometer 50, apa yang terjadi kepada Joshua, itu bisa terjadi kepada anak-anak kita dan anak siapa saja, ya kan? Apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah itu yang mesti kita pikirkan. Yeah. Dan itu yang mesti dibahas bersama anggota dewan yang terhormat, ya kan, bagaimana supaya persenjataan itu tidak overarm, bagaimana supaya polisi itu kembali kepada Tribrata. Sebetulnya jadinya basic, ya kan. Harus ya, dikembalikan ke mereka mengucapkan sumpah setiap hari, kan artinya setiap hari harus ingat gitu, oh tugas saya ini mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Nah, kita itu kalau melayani artinya kita merasa nyaman dilayani. Iya. Nah, hal yang itu kenapa absen? Iya. Yang jelas kalau kita didatangi polisi, tetangga kita akan heran. Waduh, ada apa nih? Ada apa Pak Refli? Karena setiap didatangi polisi berarti mau ditangkap gitu. Jadi yang namanya melayani itu mungkin harus digarisbawahi. Kan saya tanya, di dalam kurikulumnya diajarin nggak bagaimana? Saya bicara dengan sahabat saya dari Kodam Siliwangi. Saya membersihkan Citarum dan Cisanti kan bersama-sama dengan Legend Doni Monardo. Pak Doni bilang bahwa saya ini Kopassus. Di Kopassus itu kita dilatih untuk jadi mesin pembunuh loh. Tetapi selama waktu menjadi Pangdam, baik di Siliwangi atau waktu di Patimura, itu saya bilang, abang punya pistol nggak? Punya. Dibawa nggak? Enggak. Saya ini Pangdam, tapi saya kemana-mana bawa tumbler. Ajudannya juga bawa tumbler, dan itu betul. Kenapa? Karena kalau berunding katanya dengan separatis atau yang di Papua ataupun yang sedang bertikai di Patimura, datang nggak pakai senjata. Menunjukkan bahwa dia trust, dan tidak ada yang terjadi kok sama saya. Kenapa? Karena saya trust. Saya tidak pernah katanya suruh bawa ajudan senjata yang bisa nakut-nakutin orang yang akan bertemu saya. Dia bilang keselamatan masyarakat itu hukum yang tertinggi loh. Buat saya katanya. Jadi saya pikir, nah, jadi gimana? Oh ya, di Kopassus tuh diajarin gimana caranya supaya bisa bikin orang nyaman. Oh, ada pelajarannya? Ada katanya gitu. Oh, harusnya di kepolisian juga belajar bagaimana cara membuat masyarakat nyaman. Harusnya itu utama kalau di kepolisian kan, karena itu jadi main job dia. Betul, tetapi gitu. di kurikulum nggak ada. Ya kan, bagaimana ramah menyapa orang. Jadi kalau orang yang mogok di tengah jalan itu disamperin polisi itu nggak deg-degan, kita merasa mau ditolong. Karena kita tahu, nah itu yang basic dari Tribrata itu saya pikir kalau dikembalikan ke situ
maka akan bisa terasa lagi Iya. bahwa kita ini memang memiliki polisi yang mengayomi. Nah, itu udah lama absen, perasaan seperti itu nyaris tidak ada. Jadi saya bikin polling ya Yinda ya. Sebelum kejadian ini apakah Anda pernah mempercayai polisi? Polri? Itu 80% bilang nggak pernah katanya. Iya, iya. Artinya kan parah banget tuh. Itu saya parah, bilang sebelum itu trust. kasus Iya. viral ini nggak Iya. pernah. Jadi memang benar-benar trust itu hilang banget gitu. Merasa dilayani itu bisa nggak kita bikin pollingnya? Hah? Apakah merasa bahwa polisi telah melayani? Oh, saya bikin polling bisa sekarang. Apa yang mau dibikin polling, Yunda? Iya. Apakah pelayanan itu sudah dirasakan dari polisi yang pernah berhubungan dengan para netizen? Wow, itu pertanyaan yang lebih tajam dari itu aja dia jawab enggak. Tapi kita coba ya, gitu ya kan? Soal melayani itu artinya Gitu. bener masih ada di atasnya, mengayomi dan melindungi ya. Itu, iya. Itu baru melayani. Jadi coba kita bikin ya. Apakah Masyarakat Anda merasa dilayani. merasa bahwa polisi Adalah pelayan. adalah pelayan dan pelindung masyarakat, Iya. ya kan? Pelindung dan pengayom masyarakat. Pelindung, pengayom dan pelindung, Tadinya pengayom mau dan dipisah-pisah, tapi itu disatuin aja ya yang di dalam Tribrata itu. pelayan masyarakat. Oke. Apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat? Pelindung masyarakat. Oke. Kemudian jawaban A, iya, merasa, ya kan? Jawaban B, tidak, ya. Jawaban C, ragu-ragu. Gak apa-apa ya, ragu-ragu ya. Ragu-ragu, garis miring, tidak tahu. Oke. Nah, kita post tuh Yunda ya. Karena kan itu ada dalam Tribrata. Iya. Lalu yang ketiga juga bahwa polisi itu menciptakan rasa aman damai senantiasa loh. Iya. Itu bisa dijadikan polling juga. Apakah Anda merasa aman dan merasa nyaman dengan keberadaan polisi? Jadi itu juga itu karena kita mesti kembalikan ke sumpah yang luhur itu sebetulnya, ya kan? Sama kalau tentara ada Sabta Marga, polisi kan ada Tribrata dengan Catur Prasetya. Iya. Yang di dalamnya itu luar biasa luhur dan mulianya gitu. Jadi kadang-kadang saya terus ngomong itu hanya untuk mengingatkan sesuatu yang mereka ucapkan setiap hari. Iya, dan sudah menjadi sumpah mereka gitu. Jadi gimana Cuma saya khawatir ya, orang itu menjadi penegak hukum itu bukan tidak hanya polisi ya, penegak hukum. Karena mungkin dipikirnya atasannya hidup enak mungkin. Uangnya banyak mungkin ya, jangan-jangan ya. Wah, enak nih kalau jadi penegak hukum, itu uangnya banyak. dikritisi juga tuh sama waktu RDP itu ya. Ya, yang hidup mewah itu ya. Itu. Karena dalam kasus Sambo ini misalnya dengan pendapatan seorang irjen baru berapa tahun ya? 30-an juta lah kira-kira. Jadi dengan tunjangan 30-an juta. 30-an juta. Itu bisa punya Lexus 4 biji gitu. Ya mungkin kerja 300 tahun mati hidup lagi nggak bisa ya. Belum kebayar. Jadi kita paham lah sobat era sekalian ya kan. Kalau Anda cuma punya penghasilan ya di bawah 50 million a month kan, nggak bisa lah kita punya Lexus 4. Kalau Innova boleh. Iya benar. Itu pun kredit juga harus. Benar. Nggak bisa cash gitu kan. Land Cruise dulu polisi-polisi itu ya, jadi ingat zaman Pak Hugeng nyanyi di TVRI, nyanyi Hawaiian Song, sempat dong. Allahu Akbar. Tua banget ya Yunda ya gitu ya. Emang tahun berapa ya Pak Hugeng meninggal? Pak Hugeng meninggal baru kok tahun 90-an. Kalau coba lihat deh. Oke. Di sini bisa saya cek nih. Di Google nggak maksudnya? Pada waktu tahun 70-an sampai awal 80-an itu ada namanya Hawaiian Seniors. Bayangin. 14 Juli 2004. Iya, makanya baru tahun 2000-an. Nah,
Kamu coba lihat Hawaiian Seniors deh, itu lucu banget. Kita tuh nonton Kapolri nyanyi lagu Hawaii, lalu nyonyahnya nari lagu Hawaii, dan kita tuh ngelihatnya tuh yang respect banget karena kesederhanaan. Jadi iya, perilakunya tuh menunjukkan attitude-nya tuh auranya tuh mau mengayomi, auranya tuh mau melindungi, gitu. Nggak ada rasa fear sekalipun. Nah, itu harus ditumbuhkan. Saya nggak tahu itu mestinya ada dalam kurikulum kali ya. Saya misalnya kayak Sambo ini ya, bicara tentang disiplin sama polisi, tapi yang saya lihat nadanya mengancam. Tapi giliran terjadi sama diri sendiri gimana? Yang potong kepala sama 2 tingkat harus tanggung jawab itu? Iya, tapi itu biasanya untuk bawahan oleh dirinya sendiri. Untuk bawahan. Jadi dia tuh ngomong itu untuk tingkat jenderal ke bawah, tapi begitu jenderal ke atas tuh kan sering begitu kita bikin ini kan, nggak sadar kalau itu untuk diri kita juga kan. Betul. Biasanya dia berpikir untuk orang lain itu gitu. Yunda, ini kita coba kita bacakan sedikit beberapa komentar sobat era sekalian ya. Lumayan nih yang nonton masih 11 ribuan tuh. Luar biasa Yunda ya. Padahal udah hampir jam 11 gitu. Iya. Mohon maaf. Mana polling ya? Oke, saya cek pollingnya kan lagi jalan kan, baru berapa menit langsung mana polling. Oke, apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung, pengayom dan pelindung dan pelayan masyarakat? 1.200-an yang voting, lumayan kan? Baru berapa menit kan? Itu yang merasa 4%, yang tidak 90%. Yang ragu-ragu tidak tahu 6%. Memang begitu. Iya. Berarti iya. Iya agak berat juga ini. Soal yang memberikan rasa aman dan damai itu juga sebetulnya harus ada. Jadi gini, yang diajarkan di institusi atau pada akademi itu harus mencerminkan tribrata ya kan harusnya. Nah itu soal bagaimana melayani masyarakat, ramah terhadap masyarakat, memberikan rasa nyaman dan aman. Itu nggak ada ternyata di kurikulumnya. Iya, dan ini memang itu jadi bagian dari hospitality karena kan sivil, ya kan? Iya. Tapi memang kita mesti kasih masukan tuh ke Akpol, PT IKA dan juga yang sekolah, ada beberapa macam sekolah itu harus di bawahnya adalah bagaimana melayani masyarakat, bahkan menyapa masyarakat pun juga harus ada. Karena susahnya tradisi militer mereka ini, ya ini dugaan saya ya, itu tidak menempatkan masyarakat sebagai atasan, sebagai junjungan, tapi menempatkan jenderal sebagai junjungan atasan. Nah, makanya karena itu siap jenderal ya. Kan? Nah, itu gitu. Polisi jenderal tuh nggak ada di dunia ini. Jadi kalau memang mau jadi jenderal, masuk TNI aja. Iya. Kalau mau jadi pelayan masyarakat, masuk kepolisian gitu. Jadi jelas. Makanya saya sering menanyakan sebetulnya cita-cita orang masuk polisi itu apa sih? Kan ya itu tadi, ingin jadi penegak hukum, ingin jadi pelindung, ingin jadi pengayom, ingin jadi pelayan masyarakat. Harusnya kan itu dong. Iya, bukan pengen jadi kaya kan? Iya, kalau pengen jadi kaya jadi juragan. Iya.